Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Aris Yelita Victoria, salah satu staf pengajar dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Logorjo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan cara pemberian nutrisi melalui selang NGT, yang mana prosedur tindakan ini akan kita pelajari pada modul B18 Keperawatan Medikal Bedah 2. Adapun learning object untuk tindakan ini adalah mahasiswa dapat mendemonstrasikan tindakan keperawatan mandiri pada kasus akut, kronis, dan terminal sesuai dengan SOP dengan prinsip atraumatic care. Pemberian nutrisi melalui NGT adalah suatu tindakan pemberian makanan cair melalui selang NGT pasien pada pasien yang tidak dapat makan secara normal. Untuk tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperbaiki, memenuhi, dan mempertahankan nutrisi pada pasien yang tidak dapat makan atau minum secara normal. Sementara itu, untuk manfaatnya adalah untuk mempertahankan metabolisme tubuh pasien dan mempercepat penyembuhan dari penyakit pasien. Nah, untuk indikasi dari pemberian nutrisi melalui NGT adalah pada pasien-pasien yang terpasang NGT, yaitu pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan pasien-pasien yang mengalami gangguan menelan. Sementara itu, kontraindikasinya adalah pada pasien yang tidak memungkinkan diberikan makanan melalui NGT seperti pada pasien yang dapat makan dan minum secara normal. Ada 3 jenis pemberian nutrisi melalui NGT. Yang pertama adalah intermittent feeding. Intermittent feeding adalah pemberian nutrisi melalui NGT dengan menggunakan pompa elektrik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah dengan bolus feeding. Bolus feeding adalah pemberian nutrisi melalui NGT dengan menggunakan SPED 50 cc. Yang ketiga adalah continuous feeding. Continuous feeding adalah pemberian nutrisi melalui NGT dengan menggunakan prinsip gravity drip secara terus-menerus selama 24 jam. Adapun skenario kasus ialah sebagai berikut. Seorang pasien bernama Nyonya Mawar dirawat di ruang ICU dengan diagnosa stroke. Pasien juga mengalami penurunan kesadaran. Dari hasil pengkajian didapatkan bahwa pasien terpasang NGT, tidak ada residu, bising usus 17 kali per menit. Dokter memberikan advies bahwa pasien mendapatkan diet cair sebanyak 200 cc setiap 4 jam sekali. Maka berikanlah nutrisi melalui NGT pada pasien tersebut. Baik, saya akan menjelaskan beberapa alat yang akan kita gunakan untuk memberikan nutrisi melalui NGT pada pasien. Berikut adalah alat-alat yang digunakan. Yang pertama, ada perlak pengalas. Kemudian di sini ada botol feeding, ya, ini digunakan untuk memberikan nutrisi melalui NGT dengan prinsip intermittent feeding atau continuous feeding. Kemudian di sini ada stetoskop, ada bengkok, selanjutnya ada bak instrumen berisi SPED 50 cc. Kemudian ada klem, juga ada kasa. Selanjutnya ada nutrisi cair, gelas yang berisi nutrisi cair, serta gelas berisi air putih hangat dan juga sarung tangan bersih. Ya, jadi ini kita siapkan dahulu dengan rapi sebelum kita menuju ke pasien. Baik, itu tadi adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk memberikan nutrisi melalui NGT pada pasien. Sebelum kita memulai tindakan, kita awali dulu pada fase orientasi. Nah, di fase orientasi ini kita harus mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan, menjelaskan langkah-langkah prosedural, kemudian menanyakan kesiapan pasien, menutup tirai, dan mencuci tangan. Baik, kita akan melakukan fase orientasi kepada pasien. Permisi, selamat pagi. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya ya, Bu ya? Ya, benar dengan Bu Mawar ya, Bu ya. Perkenalkan Bu, saya Nurse Arlis, saya perawat yang pada pagi hari ini berdinas di ruangan Ibu. Bu Mawar, pada pagi hari ini saya akan memberikan nutrisi melalui selang NGT yang terpasang di hidung Ibu ya, Bu ya.
Nah, ini tujuannya untuk mempertahankan status nutrisi pada ibu serta mempercepat proses penyembuhan penyakit ibu. Adapun nanti untuk langkah-langkahnya, saya akan memasukkan nutrisi cair ya Bu ya, berupa susu melalui selang hidung ibu. Nanti kalau misalkan ibu terasa mual atau tidak nyaman, ibu memberi kode saja ya kepada saya ya Bu ya. Bagaimana Bu, bisa saya lakukan sekarang? Baik, kalau misalkan bisa, saya permisi untuk cuci tangan sebentar ya Bu Mawar ya. Baik, selanjutnya jangan lupa kita menjaga privasi klien dengan cara menutup tirai. Dan juga kita lanjutkan untuk cuci tangan 6 langkah. Permisi Bu. Baik, selanjutnya adalah kita mengukur kebutuhan nutrisi cair sesuai dengan yang diadviskan dokter. Nah, di sini sudah disiapkan tadi ya, pada kasus kita tadi sudah mendapatkan advis bahwa pasien ini mendapatkan diet cairan sebanyak 200 cc. Nah, di sini sudah saya siapkan. Ya, di sini nutrisi cairnya berupa susu ya. Nah, selanjutnya adalah menghangatkan nutrisi cair tersebut. Nah, di sini untuk menghangatkan nutrisi cairnya kita bisa modifikasi dengan menggunakan mangkok yang berisi air hangat. Kemudian tadi gelasnya itu bisa ditaruh di mangkok yang berisi air hangat tersebut. Baik, untuk selanjutnya pasien kita posisikan. Posisinya pasien adalah posisi supin dengan kepala menengok ke arah kanan, namun posisi kepala dan dada pasien harus lebih tinggi sehingga pasiennya posisi kepalanya agak kita naikkan ya. Baik Ibu, permisi ya Bu ya, bednya agak saya naikkan sedikit ya Bu ya. Baik, untuk kepalanya mohon maaf Bu, bisa miring ke kanannya Bu. Baik, bednya saya naikkan juga ya Bu ya. Baik Ibu, sudah nyaman Bu? Ya baik, kalau sudah nyaman Bu. Oke, selanjutnya adalah letakkan alas di bawah selang NGT. Nah, di sini ada perlak dan pengalas. Seperti biasa kita siapkan sebelum kita pasang ke pasiennya. Ibu permisi ya Bu ya, ini saya pasang dulu perlak pengalasnya agar nanti tidak mengotori bantal Ibu. Mohon maaf ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita gunakan sarung tangan dan kita cek untuk kepatenan dari selang NGT-nya. Baik, di sini kita gunakan sarung tangan bersih. Kemudian kita gunakan spet 50 cc. Nah, ini kita sambungkan dengan ujung selang NGT. Kita lakukan cek residu. Jangan lupa buka klemnya. Kemudian kita lakukan aspirasi atau ditarik. Nah, pada saat mengaspirasi, kita lihat berapa banyak dan apa warna cairan residunya. Jika cairannya masih sekitar 1/4 dari cairan yang sebelumnya diberikan, maka pemberian nutrisi NGT ditunda setengah jam sampai 1 jam. Baik, diklaim kembali. Baik,
Baik, untuk cara yang kedua, untuk mengecek kepatenan selang NGT, kita juga bisa lakukan dengan cara memasukkan 2-5 cc udara melalui selang NGT dan kita lakukan auskultasi pada epigastrik. Apakah selang NGT masih berada pada lambung pasien? Baik, kita siapkan udaranya sekitar 2-5 cc, kemudian kita sambungkan. Dan jangan lupa lepas klemnya dan stetoskopnya kita taruh di epigastrik. Nah, di sini kita bisa tiupkan udara. Oke. Baik, biasanya kalau selang NGT itu masih berada pada lambung pasien, maka akan terdengar suara seperti pluk pada area epigastrum atau epigastrik pasien. Baik, selanjutnya kita akan melepaskan plunger dari spet. Ya, kita lepaskan, kemudian ini plungernya kita masukkan ke bengkok. Nah, ini nanti spetnya akan kita gunakan sebagai corong. Ya. Nah, di sini jika di sini tidak tersedia klem, maka kita bisa sambungkan ujung selang NGT dengan spet 5 cc. Tujuannya adalah agar udara tidak masuk ke dalam lambung pasien. Karena ini di sini kita sudah klem dengan spet, maka kita klem saja dengan spet. Ya. Baik, selanjutnya kita sambungkan untuk ini ya spet yang kita pakai untuk corong. Nah, di sini kita mau menuangkan nutrisi cairnya, ya. Nah, ini akan saya ajarkan dulu dengan menggunakan jenis dari bolus feeding, ya. Jadi kita tadi pakainya spet, ya. Baik, kita tuangkan, hati-hati jangan sampai membasahi pasien ya. Kita harus benar-benar ukur. Nah, di sini kita lihat, kita masukkan dulu 50 cc ya. Baik, kita buka klemnya pelan-pelan. Nah, di sini kecepatan alirannya sambil kita kira-kira bahwa untuk pada pasien bayi kecepatan alirannya adalah 5 cc tiap 5-10 menit, untuk anak 10 cc per menit, dan dewasa juga 10 cc per menit. Ya, baik, ini teman-teman jangan sampai nutrisi yang ada di spet ini atau yang ada di corong ini sampai benar-benar habis, karena nanti yang akan masuk itu adalah udara ke dalam lambung pasien. Ya. Baik, jika nutrisinya semua sudah terberikan sebanyak 200 cc, kita bilas dengan menggunakan air putih hangat sebanyak 10 cc. Ini 10 cc kita bilas. Ya, tadi sama, hati-hati jangan sampai terlalu habis. Ya. Nah, itu tadi adalah pemberian nutrisi dengan menggunakan prinsip bolus feeding. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan cara pemberian nutrisi dengan menggunakan intermittent feeding atau dengan menggunakan continuous feeding. Baik, ini adalah botol feeding ya, yang biasa kita gunakan ketika kita memberikan nutrisi melalui NGT dengan teknik intermittent feeding atau dengan continuous feeding. Baik, ini ya dia seperti selang infus, bahwa dia juga di sini punya drip chamber, juga di sini ada klemnya. Jadi di sini kita bisa atur kecepatan cairan.
Biasanya kalau di rumah sakit, bagian nutrisi akan menyiapkan dia cairannya di dalam ini botol feeding ini sesuai dengan advis dokter. Nah, karena tadi advisnya adalah pasien mendapatkan sebanyak 200 cc, maka kita siapkan nutrisi cairnya sebanyak 200 cc. Dan hati-hati di sini kita jangan lupa klem, ya. Baik, ini tadi susunya saya masukkan. Nah, kalau sudah kita gantungkan botol feeding ini ke tiang infus, ya. Kita gantungkan. Nah, selanjutnya kita isi drip chambernya dengan cara menekan. Nah, agar cairannya turun. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan udara yang ada di selang ini, ya. Kita keluarkan dulu beberapa cairannya ke bengkok. Oke, sudah. Baik, kemudian kita sambungkan, ya. Selanjutnya kita akan atur kecepatannya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kecepatannya kita bisa atur. Nah, selama pemberian jangan sampai kita lupa. Intinya kita harus tetap monitoring apakah nutrisi cairnya ini masih ada atau jangan-jangan sudah habis, karena tadi prinsipnya sama, tidak boleh sampai kemasukan udara pada lambung pasien. Oke, misalkan ini sudah selesai. Nah, sama tadi ya, sama dengan yang menggunakan bolus feeding, kita lakukan bilas dengan cairan sebanyak 10 cc dengan air hangat, ya. Baik, kalau misalkan ini sudah, jangan lupa pasang lagi klemnya di selang NGT pasien karena ini akan kita lepas. Oke, kita akan masukkan. Baik, selanjutnya adalah tadi kalau pada bolus feeding, jadi kita untuk menjaga kebersihan spatnya, kita rendam di gelas yang berisi air hangat, ya. Ini kita rendam, nah agar nanti bisa kita gunakan lagi ketika kita memberikan nutrisi melalui NGT. Oke, selain itu ini sudah kita rapikan pasiennya, kita ambil perlak pengalasnya. Permisi ya Bu, ya. Nah, ini kita ambil, maaf ya Bu, ya. Selanjutnya kita akan memposisikan pasien untuk miring ke kanan, ya. Jangan lupa ketika memposisikan pasien miring ke kanan, jangan lupa kita pasang pengaman, ya. Ini pasiennya kita miringkan. Permisi ya Bu, ya. Miring ke kanan dulu ya Bu. Baik. Oke, misalkan ini pasien sudah miring ke kanan. Nah, pada pasien bayi atau anak-anak bisa kita lakukan tepuk-tepuk pada punggungnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyendawakan, ya, terutama pada pasien-pasien bayi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita lepas handscoon-nya dan rapikan pasiennya. Oke, kemudian ini kita ambil. Ya, kemudian
Jika sudah selesai melakukan pemberian nutrisi melalui NGT, kita lanjutkan ke fase terminasi. Nah, di fase terminasi ini kita juga lakukan evaluasi terhadap tindakan yang kita berikan kepada pasien, baik evaluasi secara subjektif maupun evaluasi secara objektif. Ya. Ibu, tadi saya sudah selesai memberikan nutrisi melalui selang NGT Ibu ya Bu ya. Gimana Bu, apakah Ibu ada yang dirasakan Bu? Oh begitu ya Bu ya. Nah tadi untuk nutrisinya sudah masuk semua ya Bu ya. Ya baik Bu, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Oh tidak ada. Baik, kalau misalkan tidak ada, saya permisi ke kantor perawat. Jika Ibu perlu bantuan saya, nanti silahkan pencet tombol bel, saya atau rekan saya akan datang untuk membantu Ibu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Baik, kemudian kita kembali ke kantor perawat dan jangan lupa kita buka tirai dan cuci tangan, serta satu lagi yang paling penting adalah kita melakukan dokumentasi. Nah, apa saja yang dilakukan dokumentasi adalah nama pasien, diagnosa medis, ruangan, jam dan tanggal, kemudian tindakan apa yang sudah kita lakukan kepada pasien dan bagaimana respon dari pasiennya, baik respon subjektif atau DS maupun respon objektif atau DO. Dan jangan lupa tuliskan juga nama terang dan tanda tangan. Baik teman-teman semua, itu tadi dari peragaan tindakan keperawatan memberikan nutrisi melalui selang NGT. Selamat mencoba, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.